نبينا محمد قال يا بلال فك الغزالة من قيد الحبال. ما قال اليهود ده مين اللي قال؟ ما حد يفك صيدي ولا يقرب عليه. اللهم صل وسلم عليه صلاة تديم. يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على الموت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعل رمضان شهرا مباركا وفرض على الإسلام بأجل التقوى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد المتبع وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita berkumpul tatap muka di tempat yang mulia ini dalam rangka merasakan kewajiban kita dari tempat isya berjamaah. Mudah-mudahan dengan insyaAllah salat tarawih dan insyaAllah nanti salat zuhur. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ibadah selama bulan Ramadan ini yang insyaAllah dari akhir kita akan tinggalkan oleh bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang semuanya melibatkan untuk kita supaya kita berhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Lalu bersalawat beserta salam kita kepada junjungan kita kita pemimpin dunia dan akhirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sama kita muliakan, kita hormati terus DKI Masjid Al-Barakah, Bapak Ustaz, Ibu juga Syekhuna Ustaz Jakahi dan juga Bapak Sanusi dan yang lainnya. Mudah-mudahan selalu dalam istiqomah dan kebaikan Mohon Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu sekalian, ini boleh banyak. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana kita masih diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan untuk bisa menemui bulan suci Ramadan yang mulia ini yang sebentar lagi akan meninggalkan kita. Tentunya kita harus benar-benar mengambil kesempatan untuk mengisi bulan suci Ramadan ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang wajib maupun yang sunnah, sehingga kita bisa mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat pahala yang banyak berganda nanti menghadapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk-makhluknya. Tentunya dalam makhluk tersebut Allah melebihkan atau menurunkan daripada makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat yang begitu banyak, namun di antara malaikat ada satu malaikat yang paling mulia yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia, begitu banyak manusia dari zaman Nabi Adam sampai sekarang. Di antara manusia itu banyak yang Allah unggulkan, yaitu para nabi, para rasul, dan di antara para nabi, para rasul juga ada yang paling utama, yang paling mulia, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bulan-bulan. Tahun ini ada bulan 12 bulan. Ya alhamdulillah, ada satu bulan yang paling mulia yang penuh dengan berkah Allah Subhanahu wa Taala, penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa Taala,
penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan suci Ramadan. Kita dengar dari guru-guru kita para mubalik tentang keutamaan bulan suci Ramadan yang insya Allah kita sudah banyak paham tentang keutamaan bulan suci Ramadan. Yang kata Nabi yang sungguh sa'im ibadah, sungguh kualitas wa naumu ibadah wa amalu mudha'af wa doa mustajab. Dia orang yang berpuasa, yang mana bulan puasa ini ada musim Ramadan ini seakan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidur dia orang yang berpuasa seakan-akan ibadah. Tapi ada orang tidur dari pagi sampai maghrib, itu bukan ibadah namanya. Latihan mati. Latihan mati. Doa kita dikabul insya Allah Subhanahu wa taala. Juga amal kita insya Allah akan lipat gandakan. Maka kembali kita jangan sia-siakan, ya. Banyak amalan-amalan yang memang kita harus kerjakan yang dianjurkan di bulan Ramadan ini. Terutama di akhir-akhir Ramadan ini kita banyak sedekah kepada fakir miskin, orang yang membutuhkan. Coba sekalian secara singkat sedekah yang kita keluarkan di dalam Allah Subhanahu wa taala tidak hilang begitu saja. Namun sedekah amal jariah yang kita keluarkan jalan Allah itu Allah akan simpan. Allah akan lipat gandakan untuk kita nanti di akhirat. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Ma'al ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, kama sahabatil amwal sab'a sanabil, fi kulli sunnatin mi'atu habbatin, wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim." Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti perumpamaan satu buah benih, satu buah bibit, satu buah biji yang tumbuh dari bibit itu 7 tangkai, dan dari 7 tangkai akan keluar 100 buah. Jadi Allah Subhanahu wa taala melibatkan pahala kita 1 sampai 700. Masya Allah, banyak banget. Ya. Nah ini sedekah ini bukan khusus buat orang yang kaya, bukan orang yang mampu, namun dianjurkan kepada semua umat Islam. Yang miskin, bahkan paling bermiskin dianjurkan. Kita ambil kisah satu riwayat Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siapa Siti Aisyah? Kenal nggak? Siapa? Istri Nabi. Beliau Siti Aisyah ketika berada di rumahnya ada tiba-tiba yang mengetuk pintunya. Kalau dibuka pintunya ternyata ada seorang perempuan bersama beberapa anaknya meminta-minta. Nah, Siti Aisyah di rumahnya, istri Nabi ini, nggak kayak kita di rumah kita ada kulkas, ya, ada apa lagi banyak, nggak ada apa-apaan yang mau dikasih, cuman ada 1 biji kurma. Maka dia ambil Siti Aisyah berangkat, itulah itu kurma. Yang satu sebelah buat ibu tamu yang tadi minta, yang satu buat dia di sini untuk makan. Ini ngomong di tamunya nih sama dia nih. Wahai istri Rasulullah, hanya ini yang diberikan, yang kau keluarkan. Apa kata Siti Aisyah radhiyallahu anha? Apa kamu tidak mendengar ayat Al-Quran? Amay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun yang kita keluarkan jalan Allah, ya itu pasti Allah akan berganti, Allah akan perlihatkan. Lihat sebagaimana kemampuan kita. Nggak perlu kita nunggu kaya, nggak perlu kita nunggu banyak duit. Kalau sedekah kita ada, kita keluarin. Ada 2.000. Itu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setelah itu si tamunya pulang, Rasul pulang ke rumahnya. Siti Aisyah bercerita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu. Apa kata Nabi? Ittaqun nar wa la bisyakki tamr. Takutlah, menjagalah api neraka hanya dengan sebelah biji kurma. Masya Allah. Bahkan ini Masya Allah. Juga dalam sedekah kita dengar hadis-hadis yang banyak tentang keutamaan sedekah. Di antaranya sedekah tadfa'u mitatassu atau sedekah itu tadfa'u mitatassu. Sedekah itu mencegah daripada mati yang buruk, mati yang jelek, mati kebakar, ya alhamdulillah, mati ketabrak, mati dalam badan menurut dan badan tua dari Islam, alhamdulillah. Itu masih sedekah bisa menghilangkan kita
bisa menghinakan daripada Muhammad Yusuf. Pernah ketika Rasulullah SAW sedang duduk bersama para sahabatnya, tiba-tiba ada orang Majusi datang. Ini Majusi ini tiba-tiba ngomong sama Rasulullah SAW, ya, wahai Muhammad, asam ilaik, wahai Muhammad, mati ente, bahasa kita bukan? Muhammad mati ente. Ya Allah, mati berdoain seperti itu lagi duduk. Apa kata Nabi? Alaikassalam, ente yang mati. Masih Majusi keluar deh, tinggal Nabi Muhammad. Ini Majusi pengen nyari kayu bakar nih, ya, ke pohon atau kemana yang tahu dia tuh. Kata Nabi kepada sahabatnya, dia bakal mati gigit ular atau gigit anjing. Nggak lama datang lagi ke si Majusi. Dalam keadaan sehat, tapi dalam keadaan bawa kayu bakar. Nabi Muhammad agak heran. Ya, dia diberikan obat akan mati terus si Majusi tadi. Namun dia masih hidup, dipanggil terus si Majusi. Ya, Majusi, coba ente buka tuh kayu yang ente pikul. Ternyata pas dibuka ada ular hitam yang siap nyatek. Tapi itu ular nggak berani nyatek, nggak berani gigit sama si Majusi tadi. Kenapa? Karena Nabi Muhammad nanya sama dia, ente apa yang diamalin sama ente? Sehingga ente aman keselamatan daripada ular tadi. Begini, ketika aku mau masuk hutan ya atau masuk gurun menjadi kayu bakar, aku istirahat. Aku bawa roti dua. Ketika aku makan satu, tiba-tiba ada minta tuh yang minta roti aneh, tapi itu dikasihin deh. Dengan roti itu tuh, hal yang sekecil, sodakoh bisa menghilangkan daripada perbuatan daripada mati yang buruk. Padahal orang Majusi, orang kafir, di mana kita ya, dan begitu mari kita berlomba-lomba melakukan harta kita. Kalau sedikit semampu kita, insya Allah dari Allah Subhanahu Wa Taala sangat besar. Di bulan Ramadan ini, ya, jangan kita dianjurkan untuk mengisi, memuliakan. Tapi kalau kita lihat, kita prihatin nih. Ada di antara saudara-saudara kita yang udah lebaran sekarang nih. Ada yang udah lebaran. Kita lihat di pasar Kapri, ya, yang rokok sembarangan, minum, ngopi, bisa sebagainya. Padahal itu Allah. Serem, ancaman Rasulullah SAW. Apa kata Nabi? Tidak tahu kalau rajulu ayatan muhayyatan muta'amidan fatibasmu wala babidar bulan la budda min dukhulillah. Rasulullah SAW. Apabila seseorang baik laki-laki atau perempuan mengerjakan kewajiban dari Allah Subhanahu Wa Taala, baik itu puasa satu kali atau sholat satu kali satu waktu dengan sengaja-ngaja tanpa udur nih, sengaja-ngaja, maka dia bangga dengan perbuatan maksiatnya. Na'udzubillah, kutiba semua adalah benar. Bulan minum, udah langsung ditulis namanya itu di pintu neraka, didaftar. Masya Allah, benar. Jadi kalau kita tidak salah satu aja, sengaja-ngaja tanpa udur, malas, langsung ditulis nama kita di pintu neraka. Kalau udah dia daftar, ditulis tinggal masuk dia. Masya Allah, ya. Bahkan dikisahkan nanti di hari kiamat ada seseorang yang dicambuk oleh malaikat, mau masuk neraka dicambuk. Ini orang ini mau masuk neraka dicambuk dengan api oleh malaikat. Ini ternyata umat Nabi Muhammad. Melihat Nabi Muhammad ini yang dicambuk tadi, ya. Akhirnya dia minta tolong sama Nabi Muhammad. Mari tarik jubahnya. Ya Rasulullah, syafi'ni ya Rasulullah. Ya Rasulullah, syafi'ni ya Rasulullah. Ya Rasulullah, tolong aku ya Rasulullah, bantu aku. Nabi Muhammad melihat umatnya yang sedang tiba musibah, disiksa oleh malaikat, ya, rahim. Beliau Masya Allah sama umatnya sangat perhatian, sangat sayang. Ya, dia tahu umatnya, dia angkat Nabi Muhammad. Dan Muhammad angkat tangan. Mau ngapain? Mau berdoa, memberikan syafaat kepadanya. Namun si malaikat yang dibukin dia ini, yang menuntut dia, ngomong sama Nabi, ya Rasulullah, inna fasmuhu Ramadan. Ya Rasulullah, inna fasmuhu Ramadan. Ya Rasulullah, musuh orang ini Ramadan. Yang memberatkan orang ini Ramadan. Artinya apa? Ini orang yang memberatkan, disiksa, dia musuhnya Ramadan. Dulu di dunia, ketika orang pada puasa, dia nggak berpuasa. Bahkan dia bangga dengan perbuatannya. Ya tadi merokok di pinggir jalan, pada puasa di merokok, bangga dengan perbuatannya. Seakan minta Allah mengampuni dosa. Nabi Muhammad mendengar itu,
Jika tangannya begini nih, dibalik ke tangan sahabat. Apa beliau berkata? Ana bari'un mimman fasmuhu Ramadan. Ana bari'un mimman fasmuhu Ramadan. Anda lepas tangan. Gak bisa nolongin orang yang musuhnya Ramadan. Kalau kita sudah nolongin. Dan itu, mari kita jaga. Berbahaya kita akan memasuki Idul Fitri. Kita jaga nih Ramadan yang suci. Jangan kita kotori anak kita, keluarga kita, semua sahabat kita, mantu kita. Pokoknya kalau kita yang ada yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir pada jemaah sekalian, ketika Rasulullah SAW hendak berkhutbah, beliau mengucap amin 3 kali. Amin 3 kali. Ini setelah berkhutbah, kami ditanya oleh para sahabatnya. Maksud daripada amin tadi. Kata Rasulullah SAW, ketika aku mulai berkhutbah tinggal pertama, Malaikat Jibril datang. Dia berdoa kepada aku, wahai Muhammad, aminkan. Ya, celaka orang yang masuk Ramadan, namun tidak membuat dosanya diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Muhammad mengatakan amin. Maksudnya apa? Tadi itu di masuk Ramadan orang diampuni dosanya, dia enggak. Kenapa? Ada berbuat maksiat. Bukannya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu celaka tuh orang yang merugikan dunia dan akhirat. Ya, yang kedua, ini yang berdoa Malaikat Jibril. Ya, makhluk yang paling mulia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Nabi siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad orang yang paling mulia juga. Insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala doanya. Yang kedua, Nabi Muhammad amin juga. Apa itu Nabi Jibril? Ya Muhammad aminkan. Celaka orang yang masih ada kedua orang tuanya atau salah satu dari kedua orang tuanya, namun tidak bisa memasukkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah subhanallah. Artinya apa? Artinya orang yang akwalidain, orang yang membanggakan kepada orang tua, mustahil dia masuk surga. Walaupun bertiga tiap tahun pergi haji, umrohnya berkali-kali, sedekahnya banyak, ya, puasanya sebelumnya dijalankan, tahajudnya masya Allah, tapi orang tuanya dia membangkang, dia sakit orang tua, hati orang tuanya, mustahil masuk surga. Karena doanya lagi itu, kalau pakai belum itu. Ya masih ada orang tua, masih belum, ya. Belum masih ada orang tua, ada satu pintu untuk masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bakti kepada orang tua. Maka jalan kita beruntung baik dunia maupun akhirat, yaitu dalam berbakti kepada orang tua. Yang sampai kita sia-siakan, ya. Kalau kita pengen bahagia, hidup senang, bahagia orang tua. Kata Ustaz Abu Somad begitu kan, ya. Jadi orang tua kalian saja, maka visi kalian sedang saja. Ya. Jangan kita bahagiakan, kita mandang kedua orang tua mukanya nih, kita pandang dengan pandangan rahmat, itu mendapat pahala haji yang makbul. Apa kata Rasulullah SAW? Ma min rajulin yanzur ila walidayhi nazatan rahmatin illa kataballahu lahu biha hajatan makbulatan mabruratan. Rasulullah. Tidaklah seseorang yang memandang wajah kedua orang tuanya atau salah satu dari kedua orang tuanya dengan pandangan rahmat, pandangan cinta, pandangan kasih sayang, melainkan dengan pandangan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan pahala buat dia, pahala haji mabrur, makbul yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, besar, ya, besar. Kalau kita tahu tuh, maka kita jangan masih ada orang tua, ya, berbakti sama orang tua. Insya Allah kita bahagia di akhirat. Ya, yang berikutnya kita doain, ya, kita sholat, kita doain, jangan lupa kalau dari orang tua kamu orang ini. Terakhir, ya, apa kata doa Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, aminkan. Celaka orang yang mendengar namamu di sisinya, namun tidak bersalah kepada kamu, maka jangan celaka. Amin kata Nabi. Jadi celaka nih orang yang mendengar nama Nabi Muhammad, namun dia tidak menyambutnya dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu musuh orang yang celaka. Kita mensuruhkan untuk banyak sholawat. Ya, ini sholawat yang kita baca bukan buat siapa-siapa, buat kita. Kembali kepada diri kita. Kita telah banyak pada utama yang tentang kita tentang masalah sholawat. Banyak kisah-kisah juga Masya Allah yang mungkin tidak bisa dijelaskan sekarang. Satu hadis Nabi Rasulullah SAW mengatakan apa? Aksiru sholat alaiya, fa'inna sholatakum alaiya maghfiratun li dhunubikum. Rasulullah SAW. Perbanyaklah kalian sholat kepada aku, karena sholat yang kalian baca kepada aku ada sebagai sarana diampuni dosa-dosa Allah Subhanahu wa Ta'ala.
mudah-mudahan Allah paling kita ada bersama Allah berikan kepada kita taufik hidayah kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bersama kita, dosa orang tua kita, dosa semua yang kawan-kawan kita, dan mudah-mudahan yang terakhir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita dapat husnul khatimah. Allahumma salli alaihi ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نبينا محمد قال يا بلال فك الغزالة من قيد الحبال. ما قال اليهود ده مين اللي قال ما حد يفك